Apa yang harus diperhatikan di sebuah kontrak kerja yang kalian akan tanda tangani? Halo, balik lagi di vlog Muhammad Arya Dimas di playlist di meja kantor. Masih seperti biasa, gue masih ngobrolin banyak hal tentang kerjaan, tentang kehidupan sebagai profesional, tentang kehidupan sebagai karyawan kantoran. Nah, hari ini gue bakal bicarain satu hal yang mendasar tapi memang penting banget, yang banyak orang-orang itu lupa untuk lebih teliti di hal-hal seperti ini, yaitu apa yang harus diperhatikan di sebuah kontrak kerja yang kalian akan tanda tangani ketika kalian akan masuk ke kantor yang baru. Nah, hal ini kenapa sering sekali terskip? Karena ketika kita sudah interview sama satu HR dan semua hal sudah sesuai sama keinginan kita secara verbal, kadang kita tuh ketika ditunjukkan kontrak dengan penuh klausa dan tulisan, kita itu malas baca. Itu udah bukan rahasia lagi lah untuk bangsa Indonesia gitu. Banyak sekali orang-orang yang tingkat literasinya rendah termasuk baca kontrak. Nanti marah terakhir baru ketika ada sesuatu di kontrak yang dia rasa tidak sesuai. Padahal bisa jadi dia salah mencerna, bisa jadi HR-nya memang curang. Tapi apa yang ada di kontrak, itu yang memang yang berlaku. Oke? Kita masuk ke beberapa poin-poinnya. Mulai, check this out. Nomor 1, apakah semua poin sesuai dengan yang dibicarakan secara verbal? Nah, jadi saya harap kalian memang punya daya ingat yang cukup oke ketika kalian ngobrol secara verbal. Ketika kalian terima kontrak, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian screening, kalian cek poin-poin tersebut sama atau tidak dengan apa yang mereka janjikan secara verbal. Nah, ini butuh sangat ketelitian. That's why ketika misalnya memang interview, sebenarnya no problem kalau kalian mencatat sesuatu gitu. Jadi kalian bisa nanti menyamakan isi kontraknya itu secara lebih teliti. Jadi itu yang harus diperhatikan. Cek janji-janji di verbal itu apakah ada di kontrak atau tidak. Nomor 2, apakah angka salary itu sesuai dengan angka net yang didiskusikan. Ingat, net. Banyak sekali anak-anak muda atau karyawan-karyawan baru itu terjebak antara net sama gross. Jadi waktu diomongin angkanya, kita udah happy, angkanya ternyata lumayan gede gitu, ternyata itu gross. Sedangkan di kepala kita tuh net setelah kena potongan semua, dan itu totally yang biasa disebut sebagai take home pay, apa yang masuk ke kantong kita bulanan. Itu hati-hati loh, bisa jadi berbeda yang cukup signifikan. Gue nggak terlalu tahu detail hitungannya, tapi better ketika kalian negosiasi, kalian tanya netnya berapa, take home pay-nya berapa, nanti kalian cek di kontrak net kalian itu berapa. Jadi angkanya itu memang harus kalian tahu banget setelah dipotong oleh semua hal itu berapa. Itu yang harus kalian tahu. Nomor 3, nah ini termasuk untuk karyawan-karyawan baru yang berada di beberapa industri tertentu. Apakah ada penahanan ijazah atau tidak? Ini sebenarnya benar-benar sudah bukan masanya deh kita melakukan sistem penahanan ijazah ini. Tapi ternyata masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan sistem penahanan ijazah. Nah, kalau kalian memang tidak mau dan tidak suka, cek betul di klausa. Apakah penahanan ijazah ini ada atau tidak? Kalau misalnya ada, biasanya juga dibungkus dengan kata-kata yang lumayan cukup berbelit gitu. Kalian cepat tanyakan, karena beberapa company ternyata itu masih bisa dinego. Tapi untuk company yang tidak bisa dinego, kalau memang prinsip kalian berbeda, lebih baik kalian mundur. Karena ijazah ditahan kan, ya repot juga sih gitu. Jadi ya keputusan kalian. Nomor 4, hal yang harus diperhatikan adalah apakah ada penalti yang dirasakan tidak adil. Nah, penalti ini juga banyak menyerang karyawan-karyawan baru yang baru masuk ke satu company gitu. Jadi nanti ada penalti tidak boleh keluar dalam beberapa tahun, atau misalnya ada penalti kalau misalnya tidak mencapai sales tertentu akan ada pemotongan gaji gitu. Atau misalnya sesimpel kalau terlambat ternyata juga ada pemotongan gaji gitu. Hal-hal tersebut kalau misalnya memang kalian tidak suka, berarti kalian harus kemukakan di awal dan renego supaya pasal penalti itu hilang atau mungkin menurun hukumannya gitu. Nah, jadi jangan sampai tidak membaca pasal penalti. Karena pasal penalti ini juga sering kali tidak dibahas ketika interview. Alasan mereka nanti itu sudah peraturan perusahaan, sehingga kami memang memasukkan itu di klausa kontrak. Jadi, please be careful.
Nomor 5, status kepegawaian. Apakah kalian kontrak atau permanen? Nah, ini juga perlu dicek betul. Karena di beberapa perusahaan punya dua hal ini, jadi kontrak yang terus diperpanjang misalnya selama tiap 2 tahun, ada yang pure permanen. Nanti benefit yang diterima juga bisa beda-beda. Bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN, mereka menerapkan sistem kontrak untuk level karyawan yang tinggi. Manager, GM, VP ke atas. Yang sering disebut dengan kata-kata pro hire gitu. Nah, itu kadang kita juga sering tidak teliti. Jadi kalian mesti cek betul apakah status kalian itu kontrak, apakah permanen. Jadi daripada nanti gambling dan mempersulit kalian di belakang, jadi kalian harus cek itu. Nomor 6, apakah ada rules yang tidak sesuai dengan value kalian? Value ini bisa banyak ya, bisa jadi value dari dasar kebiasaan, value dari dasar misalnya agama, dari prinsip hidup. Misalnya nih, ada rules-rules ketat mengenai jam masuk, sedangkan kalian adalah orang yang tidak suka jamnya dibatasi. Karena kalian lebih mengacu pada kreativitas dan hasil. Ada misalnya peraturan-peraturan yang ternyata mengganggu kalian dari segi kalian menjalani perintah agama. Misalnya dipersulit ketika kalian mau beribadah, di tengah-tengah gitu. Nah, hal-hal tersebut harus kalian cek betul di kontrak. Karena bisa jadi ada. Ketika itu ada dan kalian tidak mempedulikan, dan ketika selama berjalan kalian ternyata merasa kesulitan, itu akan sulit untuk menego ulang. Karena tercatat di kontrak dan kalian tanda tangan. Nomor 7, cek lagi level dan title. Kalau memang itu penting buat kalian. Ada orang-orang yang merasa bahwa udah cukup, gue yang paling penting adalah duitnya berapa. Terserah title-nya atau misalnya levelnya itu apa. Which is nggak ada salahnya. Tapi ada orang-orang yang mungkin memang pada dasar karirnya dia mengukur kenaikan atau grow karirnya mereka. Sehingga mereka memastikan harus adanya peningkatan level setiap mereka pindah kantor. Nah, level ini kan berbeda-beda tiap company penyebutannya. Kalian harus memastikan betul bahwa level tersebut itu sesuai sama target kalian. Title tersebut sesuai sama apa yang dijanjikan. Misalnya kalian menjadi seorang vice president, terus level itu adalah level di atas manajer gitu, kalian akhirnya oke dengan itu dan kalian bisa tinggal terima. Jadi untuk kalian yang mementingkan hal tersebut, ya make sure aja bahwa itu memang sesuai. Yang terakhir, cek betul benefit kalian selain gaji. Jadi kalau kita ngobrolin selain gaji nih, berarti ada misalnya kayak asuransi, fasilitas kesehatan, ya part of asuransi juga itu. Terus misalnya kayak fasilitas-fasilitas penunjang, misalnya kayak konsumsi, transportasi, hal-hal tersebut kalian cek. Karena bisa jadi takutnya kalian hanya fokus ke gaji only, padahal kalian bisa menego beberapa hal atau poin-poin benefit lain selain gaji. Nah, kalau misalnya sudah selesai kalian nego, pastikan itu ada di kontrak. Ada juga HR yang iya-iya doang di meeting, tapi giliran di kontrak nggak mereka catat. Nanti begitu kalian sudah tanda tangan dan hal tersebut tidak ada, mereka beranggapan ya harusnya kalau itu penting buat kalian ya make sure itu ada di kontrak. Begitu kalian tanda tangan nggak ada dan kalian oke-oke aja, mereka ngerasa tidak harus menjalankan benefit yang sudah dijanjikan itu. Jadi make sure benefit selain gaji yang kalian inginkan tercatat semua di kontrak. Itu dia beberapa list hal-hal yang harus kalian perhatikan di kontrak kerja kalian. Semoga ini ngebantuin. Apalagi kalau misalnya kalian karyawan-karyawan baru yang belum punya banyak pengalaman ketika nego, kalian please dengar betul, catat betul apa yang sudah gue share, dan praktekin ketika kalian lagi nego atau lagi berproses di kantor baru. Sampai ketemu, semoga kalian suka konten-konten dari Di Meja Kantor playlist di dalam akun YouTube Muhammad Arya Dimas. Sampai ketemu, salam.